Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info Pendidikan. Kepada rekan-rekan sahabat P3K dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dilimpahi kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kami akan membagikan soal-soal P3K manajerial. Namun sebelumnya, bagi sahabat-sahabat P3K yang belum like, silahkan like, komen, dan subscribe. Sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya. Marilah kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak, dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja, karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. E. Karena saya sedang sibuk, nanti saja dipikirkan. Maka, jawaban yang paling tepat adalah D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Soal berikutnya. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. D. Lembur sampai pekerjaan selesai. E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Maka, jawaban yang paling tepat adalah E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Soal berikutnya. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. E. Meminta pertimbangan teman dekat saya. Maka, jawaban yang paling tepat adalah D. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Soal berikutnya. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas. Akan tetapi, juga bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran model ini berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran A. Blended learning, B. E-learning, C. Learning by doing, D. Self-learning, E. Efficient learning. Maka, jawaban yang paling tepat adalah B. E-learning. Soal berikutnya. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? A.
Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. B. Saya meminta para peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. C. Saya meminta alumni OSN untuk mengajari para peserta tentang cara menjawab soal OSN. D. Saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi olimpiade dan guru kelas. E. Saya mengarahkan orang tua peserta OSN untuk lebih memotivasi anak mereka agar lebih giat belajar dalam persiapan OSN. Maka, jawaban yang paling tepat adalah A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Soal selanjutnya. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor. E. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari tim berbeda. Jawaban yang paling tepat adalah A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Soal berikutnya. Perhatikan unsur-unsur pekerjaan berikut ini. A. Direktur utama. B. Mandor. C. Pengawas lapangan. D. Kepala bagian. E. Supervisor. F. Dewan direksi, yang merupakan bagian dari lower management, yaitu jawaban yang paling tepat adalah C. B. Mandor. C. Pengawas lapangan. E. Supervisor. Soal yang berikutnya. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. E. Menerima tawaran itu, toh tidak ada orang yang tahu. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Soal berikutnya. Anda sampai kantor, atasan Anda tengah memarahi staf Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. E. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman apa yang pas dilakukan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Soal berikutnya. Sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik kecuali A. Menggebu-gebu. B. Karismatik. C. Menghargai orang lain. D. Tenang. E. Mengayomi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menggebu-gebu. Soal berikutnya. Pertimbangan dalam memilih anggota tim adalah A. Yang sevisi saja. B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda. C. Pentingnya mendapat pendapat atasan. D. Yang mau bergabung. E. Yang mudah bergaul dengan siapa saja. Jawaban yang paling tepat adalah B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda. Soal yang berikutnya.
Anda sebagai ketua RT dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan? A. Menghadiri undangannya dan mengikuti tiap sesinya. B. Mengirimkan wakil untuk menghadiri acaranya. C. Menolak karena tidak sesuai dengan agama yang saya anut. D. Menolak dan tidak menghadirinya dengan alasan sedemikian rupa agar meyakinkan mereka. E. Menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah E. Menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Soal berikutnya. Ada 4 unsur penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan ketika memasarkan produknya. Keempat unsur tersebut yang biasanya disebut 4P, yaitu A. Promotion, Person, Place, Product. B. Person, Price, Product, Promotion. C. Power, Place, Person, Promotion. D. Product, Power, Place, Price. E. Product, Price, Promotion, Place. Jawaban yang paling tepat adalah E. Produk, Price, Promotion, Place. Soal berikutnya. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan atau kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. E. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Soal berikutnya. Masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer. A. Masalah sistem dan prosedur kerja. B. Masalah teknologi yang selalu berubah. C. Masalah konsep dan perencanaan. D. Masalah manusia dan perilakunya. E. Masalah manusia dan keinginannya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Masalah manusia dan perilakunya. Sekian soal-soal P3K manajerial. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian dan semoga kita semua diberi kelancaran dalam proses P3K ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.